Inilah tempat pesugihan dengan syarat ritual berhubungan badan atau ritual seks. Istilah ngalap berkah atau pesugihan tidak lepas dari permasalahan ekonomi masyarakat yang umumnya sedang mengalami kesulitan hidup secara material dan minimnya pengetahuan tentang bekal ilmu agama yang masih lemah. Karena tuntutan ekonomi dan kesulitan hidup, tak jarang banyak orang yang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Dan hal ini dilakukan melalui cara-cara yang tidak lazim, misalnya bersekutu dengan jin, setan, serta makhluk halus lainnya. Tak hanya dilakukan secara aneh, dan inilah pesugihan yang melakukan ritualnya dengan melakukan seks. Pesugihan melalui ritual berbau seks ini, percaya atau tidak percaya, silakan. Yang pertama, ritual seks di makam Roro Mendut. Roro Mendut adalah gadis cantik yang lahir di desa Trembagi Pati. Ia sejak kecil diasuh Adipati Pati di lingkungan kerajaan. Setelah Kadipaten Pati jatuh ke tangan Mataram, Roro Mendut dibawa ke Mataram dan akan dipersunting oleh Wiroguna jika usianya telah matang. Roro Mendut enggan dipersunting oleh Wiroguna dan diam-diam menjalin kasih dengan Prono Citro, pemuda tampan dari Kadipaten Pati. Prono Citro menyusul Roro Mendut ke Mataram dan menyamar sebagai seorang pekatik atau perawat kuda-kuda prajurit. Roro Mendut meminta Wiroguna untuk memperbolehkan Prono Citro hidup di luar lingkungan keraton. Prono Citro tinggal di daerah Sendang Tirto yang berjarak 25 km dari keraton Mataram. Hal ini dilakukan Roro Mendut agar dirinya bisa tetap bersama Prono Citro tanpa sepengetahuan pihak istana. Sampai akhirnya kisah cinta diam-diam ini diketahui Wiroguna dan memergoki mereka sedang berduaan. Sebuah keris pusaka tercabut oleh Wiroguna dan dihujamkan ke tubuh Prono Citro. Tapi Roro Mendut melindungi Prono Citro dan tertancaplah keris pusaka ini di tubuh Roro Mendut menembus hingga menusuk Prono Citro juga. Roro Mendut dan Prono Citro dimakamkan ke dalam satu kuburan yang sama dalam keadaan masih berpelukan erat. Kini makom ini tidak terawat dan tidak ada yang menjaganya dan disalahgunakan sebagian orang untuk melakukan ritual agar permintaan pelakunya dapat terwujud. Sebagai pedagang juga mendatangi tempat ini untuk ngalap berkah di hadapan pusara. Agar proses ritual sempurna, ada serangkaian ritual yang harus dilakukan mulai dari mengitari makam hingga melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan intim di makam ini. Memang kegiatan berhubungan badan di makam ini telah berlangsung sejak lama. Yang datang memohon ke makam ini pasti datang secara berpasang-pasangan. Ini cerita dari penduduk setempat. Persetubuhan diakhiri ritual ini dimaknakan sebagai simbol penyatuan jiwa dan cinta antara dua insan manusia. Seperti halnya cinta Roro Mendut dan Prono Citro yang dibawa sampai mereka berdua mati. Dalam melakukan hubungan badan di makam Roro Mendut tersebut bisa dilakukan di luar kompleks atau di dalam cungkup itu. Yang penting harus melakukan hubungan seperti suami istri. Agar permohonannya menjadi makbul, persetubuhan yang dilakukan tersebut haruslah hubungan seks antar muhrim. Artinya, hubungan seksual tersebut haruslah hubungan badan antara suami atau istri yang sah, bukan dengan yang lainnya. Ritual yang permohonannya terkabulkan setelah melakukan serangkaian ritual di makam Roro Mendut dan Prono Citro. Dalam mimpinya akan didatangi oleh sesosok perempuan cantik, dialah Roro Mendut.
Setelah itu bisa dirasakan akan terjadi kelancaran dan laris dalam usaha dagang yang digelutinya. Yang kedua, pesugihan kembang sore Tulung Agung. Menurut cerita yang sudah sangat lama berkembang, kembang sore di Tulung Agung menjadi tempat ritual khusus. Makam kuno yang terletak di Bukit Bolo, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur ini memiliki tuah gaib yang bisa membantu para pemujanya untuk memperoleh kekayaan dengan cara irasional. Pada malam tiba banyak orang yang berkunjung ke makam ini. Mereka pun mempunyai tujuan masing-masing, dari yang sekedar untuk ziarah sampai bertujuan untuk mendapat berkah bagi pedagang agar laris dagangannya, bagi penyanyi agar banyak penggemarnya, dan ada pula yang datang dengan terang-terangan untuk mencari pesugihan. Bagi para pencari pesugihan, mereka membawa persyaratan khusus yang mereka bawa dari rumahnya. Ubo rampe yang mereka bawa antara lain sekul anget atau nasi gurih panggang ayam atau kambing, dan sekul wangi, bunga telon, minyak wangi, dan kemenyan. Selain ubo rampe tersebut, sepulang dari melaksanakan ritual tidak boleh berhenti di kawasan Gunung Bolo. Tidak cukup sampai di situ, apabila si pelaku ngalap pesugihan mereka berhasil, hari Jumat pon si pelaku pesugihan terus menyembelih kambing di makam Roro Kembang Sore. Setelah itu semua ubo rampe dikendurikan di makam Roro Kembang Sore tersebut. Yang menjadi fenomena menarik adalah apabila ngalap pesugihannya ingin cepat berhasil, mereka harus melakukan hubungan terlarang atau berzina dengan orang lain selain istrinya. Hal ini diyakini sebagian orang akan cepat terkabulnya permintaan keduniawian mereka. Tak pelak sekarang di daerah ini bak sebuah prostitusi yang terselubung. Banyak penjajah cinta komersial menawarkan diri untuk hal tersebut. Selain itu juga ada satu mitos unik lagi, bahwa kalau ziarah ke sana tidak boleh membawa istri atau suami. Konon kabarnya kalau hal itu dilakukan, maka akan terjadi prahara rumah tangga alias cerai. Entah benar entah tidak, akan tetapi fenomena ini sudah ada sejak dulu dan secara turun-menurun menjadi sebuah mitos kepercayaan. Yang ketiga, pesta seks di pesugihan Gunung Kemukus. Yang satu ini mungkin sudah banyak yang tahu di mana Kemukus adalah salah satu tempat di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Sragen. Sebagai kawasan gunung, tempat ini tidak dikenal karena panorama alam yang mempesona, tetapi karena reputasi sebagai tempat mencari pesugihan. Hal yang sangat menarik buat pencari pesugihan adalah ritual yang harus dilakukan di tempat ini. Untuk mendapatkan pesugihan, seseorang harus melakukan pesta seks dengan wanita bukan pasangan resmi mereka selama 7 kali berturut-turut dengan pasangan yang sama. Pesta seks ini dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan pesugihan yang diinginkan. Salah satu syarat dalam berhubungan seks di tempat ini adalah perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat terbuka di wilayah Gunung Kemukus. Sebagai pencari pesugihan membawa pasangan resmi mereka sendiri dan melakukan hubungan badan di tempat tersebut, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan ataupun pasangan tidak resmi yang sama-sama menginginkan pesugihan. Di Gunung Kemukus sendiri tersedia jasa teman tidur. Banyak PSK yang menawarkan diri untuk menjadi teman tidur sesaat dalam ritual mesum tersebut. Para pekerja komersial ini datang dari berbagai daerah karena magnet Gunung Kemukus sebagai tempat mencari penghasilan mudah dan aman. Tempat ini seolah menjadi surga pecinta prostitusi karena tingkat keamanannya. Sebagian orang menganggap berhubungan seks di alam terbuka akan terasa sangat menyenangkan. Hal ini menjadi sangat menyenangkan ketika mereka tidak akan mendapati resiko dirazia oleh aparat dan sebagainya. Buat pencari pesugihan, mendatangi gunung ini adalah cara kaya yang mudah, murah, dan menyenangkan.
Tak jarang banyak pencari pesugihan yang berulang kali datang ke wilayah ini dengan berbagai alasan. Salah satu alasan adalah mereka belum berhasil berhubungan seks dengan perempuan yang sama sebanyak 7 kali berturut-turut. Tentu saja hal ini bisa diartikan sebagai alasan untuk mempermulus keinginan mereka pesta seksual di area ini. Mencari kekayaan dengan pesugihan dengan ritual yang aneh, yaitu melakukan seks, terdengar sangat janggal di telinga kita. Nah, pakai kekuatan agama dan peras otak jimatres-jimatres semua untuk mencapai kekayaan yang Anda inginkan. Semangat dan kerja keras adalah pesugihan masa kini yang harus jimatres jalani. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Berziarah di makam Pangeran Samudra, yang mana ini seluruh jamaah sudah melakukan ziarah. Semoga yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan dari para peziarah ini selalu terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya saya ingin bicara langsung dengan beliau Pak Juru Kunci, namun beliau lagi ada tamu, jadi mohon maaf tidak bisa untuk berbicara langsung dengan Bapak Juru Kunci untuk menceritakan perihal Pangeran Samudra yang tentunya ini masalah prostitusi. Nah, ini. Ini saya sudah bersama Pak Juru Kunci. Ya, coba saya ingin wawancara sebentar. Monggo kamera. Sini aja Pak, biar enggak. Dengan saya Banu Asmoro dari Radio Istana, juga dari Nirwana TV Pak. Oh iya. Dengan ini Pak siapa? Saya Pak Hasto. Pak Hasto selaku Juru Kunci di makam Pangeran Samudra di Gunung Gembos. Bisa diceritakan Pak tentang Pangeran Samudra ini? Oh iya bisa. Ya, Pangeran Samudra adalah keturunan dari Majapahit. Ya, setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudra waktu itu masih kecil, langsung diboyong oleh Raden Patah ke Demak Bintoro. Sesampainya di Demak Bintoro, Pangeran Samudra dididik secara agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Setelah menguasai masalah agama Islam, dia udah dewasa, langsung diutus sama Raden Patah untuk mencari saudaranya yang ada di Gunung Lawu. Nah, sambil dia mencari saudaranya, tuh di perjalanan sambil menyiarkan agama. Ya, sudah ketemu di Gunung Lawu sono, mau pulang lagi laporan sama Pangeran sama Raden Patah. Dia dalam perjalanan sakit, sampai di dusun Barong itu sakit, nggak bisa melanjutkan pulang ke Demak Bintoro. Langsung dirawat oleh masyarakat setempat di sini. Setelah dirawat masyarakat setempat sini, Pangeran Samudra meninggal. Karena dia keturunan raja, itu harus dimakamkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Satu-satunya tempat yang paling tinggi di sini adalah di sini nih. Dulu belum ada namanya. Dulu hanya bukit aja berenung. Setelah Pangeran Samudra dimakamkan di sini, itu ada keajaiban yang luar biasa. Tiap pagi itu seperti keluar embun atau kabut berbentuk kukus, seperti kukusan gitu ya. Nah, terus masyarakat dinamakan memberi nama Gunung Kembungkus. Satu lagi Pak, ini kita yang terima kabar bahwa sini ini tempat prostitusi. Dalam artinya itu nek wong Jawa ngarani kok digawe pesugihan masalah demenan. Sebetulnya ceritanya itu gimana Pak? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya sebagai juru kunci meluruskan masalah sejarah itu. Itu hanya salah kaprah, salah persepsi. Pada waktu mbah-mbah saya itu memberi saran pada pengunjung, oleh anak putuku kabeh wae kowe nak jarah ning makame Pangeran Samudra kuwi kaya ta kuwi mara ning demenanmu utawa pacarmu. Ning sing nangkep nak mara ning gone makame Pangeran Samudra kudu nggawa demenan. Lah niku namanya salah tangan, salah persepsi, salah kaprah. Terus sampai sekarang masyarakat bahwa katanya harus ziarah di makam Pangeran Samudra itu harus pakai pasangan, terus berbuat asusila di sini, itu tidak benar ya, itu salah. Saya sebagai juru kunci itu meluruskan masalah itu tidak ada aturannya ziarah di tempat suci, di tempat wali kok harus berbuat itu kan nggak benar. Itu hanya karena dia salah persepsi, salah dengar aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasto wawancaranya ya matur suwun, terima kasih, mohon maaf. Sekalian pamit Pak Hasto. Oke, monggo. Iya, mari.
Ya, itulah wawancara saya dengan Pak Hasto selaku juru kunci dari Makom Pangeran Samudra. Inilah yang sebetulnya yang terjadi, bahwasanya ternyata Makom Pangeran Samudra itu bukan tempat untuk hal-hal yang negatif. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Sampai di sini dari Pangeran Samudra kita menuju ke Jogja. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri.